Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Frida Yuwana, pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Yang kali ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-6 yang akan membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan bentuk akulturasi budaya zaman Hindu-Buddha. Ini masih lanjutan dari pertemuan yang kelima kemarin ya, jadi masih merupakan KD 3. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menyimpulkan bentuk-bentuk pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, dan yang kedua, kalian dapat menguraikan bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara. Langsung saja. Yang pertama, pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada 5 bidang ya. Yang pertama di bidang politik atau pemerintahan, yaitu munculnya beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan adanya pembagian struktur pemerintahan. Jadi sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat dipimpin oleh orang yang dituakan atau yang biasa disebut dengan sebutan kepala suku. Nah, kemudian setelah masuknya Hindu-Buddha, berubah menjadi konsep raja yang menganggap raja sebagai titisan dewa, sehingga raja sangat dihormati dan dimuliakan. Yang kedua di bidang sosial, ini meliputi perubahan tata kehidupan, yaitu berupa sistem kasta ya, adanya sistem kasta atau tingkatan dalam masyarakat. Yang ketiga di bidang budaya, nah ini terutama berkaitan dengan penyelenggaraan upacara keagamaan. Di antaranya ada seni arca, seni relief, dan seni bangunan candi, yang merupakan bukti yang paling jelas dari pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ya. Yang keempat di bidang agama, jadi sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia masih menganut kepercayaan yaitu dinamisme dan animisme. Nah, dengan masuknya Hindu-Buddha ternyata membawa perubahan yang membuat tata krama bisa lebih teratur. Dan yang kelima di bidang ilmu pengetahuan, ini berawal dari dikenalkannya sistem tulisan, yaitu berupa huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ya, ini buktinya bisa dilihat pada prasasti Yupa yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Ya, jadi prasasti Yupa ini yang pertama kali ditemukan yang membuktikan bahwa masyarakat Indonesia atau Nusantara sudah mengenal tulisan yang berupa huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, dan ini menjadi pembuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Jadi itu tadi ya 5 pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya tentang agama Hindu ya, mungkin tambahan aja untuk agama Hindu. Selain yang pertama, agama Hindu itu berkembang di India ya, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Yang perlu kamu ketahui juga tentang kitab suci agama Hindu, yaitu Weda. Dan dalam kitab Weda itu ada 4 samhita atau himpunan, yaitu yang pertama Rigveda, yang kedua Samaweda, yang ketiga Yajurveda, dan yang keempat Atharva Weda. Selain kitab Weda, umat Hindu juga memiliki kitab suci lain, itu ada kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Selain itu juga agama Hindu menganut politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Di antaranya ada 3 dewa utama atau dewa tertinggi dalam agama Hindu yang dikenal dengan Trimurti. Apa aja? Yaitu ada dewa Brahma, dewa Wisnu, dan dewa Siwa. Selain dewa Trimurti juga ada banyak dewa lainnya yang dipuja, itu ada dewa Indra, ada dewa Agni ya. Kemudian dalam agama Hindu tadi ya mengenal adanya sistem kasta atau tingkatan dalam masyarakat, yaitu ada 4, yaitu ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Untuk agama Buddha ya, mengingatkan kembali bahwa agama Buddha pertama kali diajarkan oleh Siddhartha Gautama ya, seorang biksu yang berasal dari India. Kemudian kitab suci agama Buddha itu adalah Tripitaka ya. Kemudian agama Buddha ini ada 2 aliran, ada Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana ya. Dan
Masih banyak lagi ya berkaitan dengan agama Buddha. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, sekarang yang bagian kedua, akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa pengertian akulturasi. Akulturasi itu adalah proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Jadi ciri khas dari kebudayaan masing-masing itu masih ada gitu ya, jadi nggak hilang. Nah, di sini ada 7 ya bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Yang pertama ada seni bangunan. Contohnya adalah bangunan candi. Nah, jadi di sini pada bangunan candi unsur Hindu-Budanya itu bisa dilihat pada bagian candi dan stupanya. Sedangkan unsur Indonesia aslinya bisa dilihat pada bentuk punden berundak ya. Contohnya adalah Candi Borobudur ya. Yang kedua untuk seni rupa dan seni ukir ini ada relief ya. Relief itu apa? Relief itu adalah seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Contohnya pada dinding Candi Borobudur. Nah, itu dipahatkan relief yang dipahatkan pada dinding-dinding Candi Borobudur itu berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Mungkin nanti kalau kalian ke Candi Borobudur bisa kalian lihat ya. Yang ketiga seni pertunjukan. Nah, di sini contohnya adalah gamelan ya. Jadi gamelan ini dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur budaya India yang kemudian mengalami perkembangan ya dengan masuknya Hindu-Buddha. Yang keempat seni sastra dan aksara. Nah, ini contohnya pada bentuk wiracarita ya yang ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata, sehingga kisah Ramayana dan Mahabharata ini kemudian dijadikan cerita pada pertunjukan wayang ya, yaitu wayang kulit. Nah, mungkin kalau misalnya kalian pernah nonton wayang kulit, itu biasanya menceritakan tentang kisah-kisah ya, diantaranya Ramayana dan Mahabharata. Nah, sehingga wayang kulit ini masuk ke dalam akulturasi ya di bidang seni sastra dan aksara. Yang kelima, sistem kepercayaan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia pada waktu itu masih menganut kepercayaan terhadap roh nenek moyang, yaitu animisme. Dengan masuknya Hindu-Buddha terjadilah akulturasi ya. Jadi memuja roh nenek moyang, ada unsur Hindu-Buddhanya. Bahkan sampai sekarang itu masih ada ya memuja roh nenek moyang di beberapa tempat aja ya, salah satunya di Baduy. Yang keenam, sistem pemerintahan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa akulturasinya itu bahwa apa ya, adanya perubahan ya dari kepala suku yang berubah menjadi raja, yaitu akulturasi pada sistem pemerintahan. Dan yang ketujuh, arsitektur. Nah, ini dapat dilihat ya pada bangunan-bangunan keagamaan ya yang berupa candi atau arca yang sangat dikenal pada masa Hindu-Buddha. Contohnya ada Candi Sewu, Candi Gedung Songo ya. Nah, selain itu juga ada bangunan pertapaan atau wihara yang merupakan bangunan berundak. Bisa dilihat pada Candi Plausan, Candi Jalatunda, Candi Tikus, dan masih banyak lagi. Nah, jadi itu tadi 7 bentuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara tadi ya. Jadi seni bangunan, seni rupa dan ukir ya, kemudian seni sastra dan aksara, kemudian seni pertunjukan, kemudian sistem kepercayaan, kemudian sistem pemerintahan, dan terakhir arsitektur ya. Jadi itu tadi materi untuk hari ini sampai di sini ya. Jadi KD 3 selesai. Pertemuan berikutnya kita masuk ke KD 4 ya. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal di sini ya yang ada pada link yang diberikan di sini ya. Kalian kerjakan langsung ya. Jika ada pertanyaan silakan WA Ibu ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.